Oke ya. Ya, hari ini saya akan share firman Tuhan tentang menjaga kesehatan jiwa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Katakan menjaga kesehatan jiwa. Iya, menjaga kesehatan jiwa. Kalau kita tahu bahwa dalam hidup ini, dalam tubuh kita ada tiga bagian yang semuanya berbeda, tetapi dalam satu tubuh, yaitu tubuh kita, ada jiwa kita, ada roh kita. Ya, kita dengar kesaksian tadi, ya, Evi dan Laura, ya, saya juga pribadi setiap hari olahraga itu menjaga kesehatan tubuh. Dan kita mau lihat apa hubungannya dengan menjaga kesehatan jiwa kita. Nah, dalam 3 Yohanes 1 ayat yang kedua, nanti saya minta dengan hormat siapa ya bantu baca. Ya, mungkin Ibu Meli. Ya. Silakan Bu Meli untuk baca ayat dalam 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Demikianlah firman Tuhan. Oke, ya. Terima kasih Bu Meli. Firman-Allah berkata, saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti apa? Jiwamu baik-baik saja. Tuhan ingin kita memperhatikan juga jiwa kita, ya, bagian yang juga penting ya dalam kehidupan kita. Orang yang jiwanya sehat, ya, orang yang jiwanya penuh dengan sukacita, maka dia juga akan memiliki kondisi yang jauh lebih baik, saudara. Nah, hari ini ada sebuah quote yang saya suka sekali, ya. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat ya, saya waktu masih kita zaman ibadah onsite, saya pernah putarkan juga videonya tentang Nick Vujicic. Masih lebih baik orang cacat dengan mental kuat dibandingkan orang sehat dengan mental yang cacat. Ya, walaupun ya Nick ini dalam kondisi yang cacat, tetapi lihat, tidak ada sama sekali kemurungan di wajahnya. Ya, begitu bersemangat dia melayani Tuhan, begitu bersemangat dia akan hidupnya, walaupun nggak punya tangan dan tidak punya kaki, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kok bisa? Selama ya mental kita kuat, tubuh kita bisa di cover ya, bisa tetap berfungsi dengan baik dan kita bisa tetap melayani, bisa efektif, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekalipun tubuh kita mungkin lemah. Jadi kita mau belajar di sini bahwa kekuatan jiwa itu juga sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan saat ini ya, kalau Bapak Ibu mau lihat, dia sekarang udah punya 4 anak. Waktu saya putar videonya waktu di Kebayoran Lama di ibadah onsite dulu, masih single ya, udah menikah, lalu sekarang punya 2 anak, sekarang punya anak tuh kembar sepertinya ya. Ya, artinya apa Bapak Ibu? Kita melihat bahwa orang-orang yang secara tubuh dia terbatas, tetapi dia memiliki mental, memiliki jiwa yang sehat. Ya, sekalipun masa-masa sulit, ya bukan sulit aja, tapi sulit banget. Tetapi Nick bisa melampaui masa-masa susahnya ketika dia memiliki jiwa yang sehat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, katakan saya mau memiliki jiwa yang sehat. Ya, katakan saya harus menjaga jiwa saya baik-baik saja. Tetap kuat, tetap sehat. Nah, ini juga ada koki tunanetra yang luar biasa. Bayangin Bapak Ibu Saudara sekalian, kita aja yang punya mata aja, aduh, pasti udah males masak. Ini udah koki tunanetra lagi ya. Dan dia memenangkan sebuah penghargaan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu di sini yang suka masak, yuk masak ya. Oke. Nah, jiwa kita dibagi dalam 3 bagian juga, yaitu pikiran, ya katakan pikiran, perasaan, dan kemauan. Ya, di dalam jiwa kita ada 3 bagian, pikiran, perasaan, dan kemauan. Jadi saudara perhatikan, nanti saya akan menjabarkan beberapa ciri-ciri kesehatan jiwa. Nah, kalau kita jaga pikiran kita,
kita mampu menjaga perasaan kita, dan kita juga mampu menjaga stamina kita untuk memiliki kemauan, maka itu akan luar biasa. Jadi kalau misalnya kita punya anak atau diri kita sendiri, kita lihat nih kondisi jiwa anak-anak kita. Gimana pola pikir mereka? Gimana perasaan mereka? Apa mereka bahagia? Apa mereka senang? Atau mereka sedih? Lihat apakah ada kemauan nggak di dalam hidup mereka? Atau mereka sudah tidak ada kemauan? Ya, suruh kerjain itu udah males, terserah papa deh. Terserah papa aja, terserah mama aja. Kamu mau makan ini nggak? Terserah mama. Nah, kadang-kadang kita senang sebagai orang tua karena apa? Wah, nih orang pasrah nih ya, dikasih apa aja mau. Oh, tunggu dulu, mesti hati-hati. Jangan-jangan dia apa? Dia sudah kehilangan yang namanya kemauan. Artinya apa? Dia sudah tanda kutip seperti dikebiri kemauannya oleh orang tuanya. Jadi, saya malah kadang-kadang senang kalau anak saya mulai memilih. Ya, mau ini nggak mau, aku maunya ini. Wah, berarti masih ada kemauan. Wah, kamu mau kerja ini kapan? Kamu mau makan buahnya jam berapa? Kalau dia udah ngomong, udah terserah apa-apa. Buah pepaya, mangga, atau jeruk, terserah aja. Kamu mau apa? Terserah aja. Waduh, saya mulai curiga nih kalau kayak gini. Berarti ada sesuatu. Jangan-jangan dia takut sama saya. Jadi dia pengennya, udah deh, daripada gue dimarahin, mendingan terserah aja. Nah, ini ada problem. Ya, jadi ketika kita melihat bahwa ada pikiran, ada perasaan, ada kemauan, berarti kita harus menjaganya dengan baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya semuanya tetap sehat, tetap waras ya. Oke, nah dalam Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Nah, saya akan minta bantu bacaan Cinestin ya, salah satu penyanyi kita yang luar biasa. Silakan Nestin baca firman Tuhan. Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Iya, berikutnya ini yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai. Iya, terima kasih Cinestin. Firman Allah berkata, ketika kita menjaga pikiran kita. Tadi dikatakan, saya kembali ke ayat ini, dikatakan apa? Kita menjaga pikiran kita untuk apa? Memikirkan ya, semua yang benar. Ini artinya apa? Kebenaran. Jadi, makanan dalam pikiran kita itu harus kita jaga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, minggu lalu kita belajar gimana caranya supaya Nabi Elia waktu itu dalam kondisi fisik yang lemah. Dia harus makan. Demikian juga jiwa kita harus makan. Makanannya apa? Kebenaran. Ya, saya tidak bosan-bosan mengulang. Kalau Bapak Ibu tidak merubah pola hidup, makan kebenaran rutin, maka Bapak Ibu akan lemah dengan secara otomatis dan struktural ya, sistemik. Kita akan melemahkan diri kita sendiri. Mulai ya, ambil komitmen untuk selalu membaca firman Tuhan. Ya, jangan bolong, kasihan jiwa Bapak Ibu Saudara sekalian. Terutama di masa pandemi ini kita udah susah, terus pikiran kita nambahin juga kesulitan. Karena apa? Stres. Oleh karena itu firman Allah berkata, semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Amin. Beri makanan pikiran kita sesuatu yang bergizi. Sehingga apa? Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Banyak orang, even orang Kristen, mungkin juga ada dari rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, penuh dengan stres hidupnya, penuh dengan sesuatu yang membuat dia ketakutan setiap hari, penuh dengan kekhawatiran. Nggak ngalamin nih ayat ini, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai. Karena apa? Karena dia penuh ketakutan. Loh, kok orang Kristen bisa? Bisa. Ya, banyak orang, seperti beberapa waktu itu saya pernah share juga di J-Club kemarin ya, di pertemuan J-Club dewasa, keluarga muda, dan ada Bapak Rami Paroto dan yang lain. Saya share. Ada seorang istri berkata kepada suaminya, kamu dari mana? Oh, saya dari gym. Saya dari tempat olahraga. Waduh, hebat. Wah, setiap hari kamu ke gym? Iya, saya ke gym. Kan kita sudah langganan di gym. Wah, hebat dong ya. Lalu kok heran ngeliat
istrinya kok ini kagak banyak perubahan dalam hidupnya. Wah, akhirnya diselidiki nih, ditanya nih ya, kok kamu di gym berapa lama? Ya, saya masuk ke gym 3 langkah lalu saya keluar setelah itu, ya. Tapi saya ke gym. Kalau kamu tahu, kalau kamu tanya, kamu ke gym atau enggak? Ya, saya ke gym. 3 langkah setelah itu, saya masuk, lalu saya keluar. Artinya, wanita ini dia ke gym, tetapi dia tidak pernah mau melatih dirinya untuk mengangkat beban, untuk berlari, untuk mungkin senam di dalamnya. Dia hanya pergi ke sana, tetapi dia tidak pernah melatih dirinya. Demikian juga banyak orang Kristen. Kamu ke gereja nggak? Ke gereja. Kamu punya Alkitab nggak? Punya. Tetapi tidak pernah melatih dirinya dengan sungguh-sungguh. Ya, promo nih. Masuk ke J-Club. Pasti Bapak Ibu dilatih dengan baik di sana. Nah, apa ciri-cirinya orang yang mentalnya sedang sehat atau sakit ya? Ciri-ciri yang pertama, ya, orang yang memiliki mental atau jiwa yang sehat itu penuh semangat. Katakan penuh semangat. Kelihatan itu dari wajahnya. Tadi kita lihat ya, Christine, seorang tunanetra. Kelihatan kan dari wajahnya. Bagaimana walaupun dia buta, tetapi penuh dengan passion, penuh dengan semangat, penuh dengan keinginan untuk menjadi pemenang. Itu luar biasa. Pikiran, perasaan, dan kemauan dia bisa kelihatan terpancar dari wajahnya. Kita baca firman Tuhan kali ini ya. Di dalam Amsal 18 ayat 14 ya. Mungkin saya minta Ci Fani ya, boleh bantu baca Amsal 18 ayat 14. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Ya, terima kasih Ci Fani ya. Firman Allah berkata orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Amin. Ya, katakan saya mau bersemangat. Itu adalah keputusan kita. Wah, tapi kondisinya lagi nggak enak nih. Wah, kan lagi pandemi. Wah, saya kan lagi kekurangan uang. Wah, saya kan tubuhnya juga lagi lemah. Mari Bapak Ibu, jiwa kita memiliki kekuatan yang berbeda dengan tubuh dan roh kita. Ketika jiwa kita tetap bersemangat, kita bisa menanggung penderitaan kita. Orang yang walaupun susah, tetapi jiwanya tetap semangat, dia bisa menanggung penderitaannya, kata firman Tuhan. Artinya apa? Dia bisa mengalahkannya. Tadi kalau kita lihat juga kesaksian, orang yang tiba-tiba menjadi buta dalam tadinya normal, dia pasti akan mengalami namanya apa? Kesedihan, ya. Dia pasti akan kedukaan, kemurungan, frustasi, stres itu udah pasti. Tetapi ketika dia mulai bersemangat, dia bisa mengalahkan masalahnya. Dia bisa mulai bangkit dan dia mulai menata hidupnya kembali, dia atur pola hidupnya dan dia tidak mau dikalahkan oleh keterbatasan apa yang dialami. Nah, hati yang gembira, kata Amsal 17 ayat 22. Nah, saya minta nanti tolong baca aja Ernest deh. Abang Ernest. Wah, ini ada oma-oma di sini gambarnya. Semangat sekali ya. Abang Ernest bisa bantu baca ayatnya? Halo, kedengeran ya? Banget. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Yes. Walaupun di sini gambarnya oma-oma ya, tetapi hatinya gembira. Walaupun mungkin tubuhnya sudah lemah ya, mungkin udah banyak hal yang turun ya, staminanya. Tetapi ketika hati yang gembira itu dipelihara di dalam hidup kita, itu obat yang manjur. Katakan obat yang manjur ya. Ya. Saudara harus punya masing-masing toko obat manjur di dalam hati dan pikiran saudara ya, di dalam jiwa saudara. Saya punya obat manjur di dalam jiwa saya. Karena apa? Saya bergembira. Nah, ketika kita bergembira, katakan semangat yang patah mengeringan tulang. Ketika kita mengalami masalah dalam jiwa kita, ya, kita nggak semangat, saudara berarti sedang ada gangguan dalam jiwa saudara. Hari ini saudara lemah, aduh males. Nah, saudara mulai sadari ya ciri-cirinya. Wah, saya nih berarti jiwa saya kurang makan nih selama ini nih. Ya, kalau saudara berkata kan tapi masalah saya banyak. Loh, tadi kita lihat orang yang masalah banyak tapi itu tidak mempengaruhi jiwanya. Karena apa? Karena jiwa itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa di dalam hidup kita.
Yang kedua, ciri orang yang memiliki jiwa yang sehat apa? Nah, ini. Nggak baperan. Nggak baperan. Ya, ini apa sih maksudnya nggak baperan? Ya, nggak bawa perasaan terus. Nggak gampang tersinggung lah istilahnya. Ya, kalau kita memiliki mental jiwa yang sehat, kita itu nggak baperan. Jadi kalau misalnya baperan ya, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit ngamuk, sedikit-sedikit cemberut mukanya. Nah, itu udah mulai kelihatan. Kalau misalnya diri kita seperti itu, atau mungkin di keluarga kita, nih, kok anak saya atau pasangan saya kok rada baperan ya? Cuma dibilang udah makan belum? Jangan tanya-tanya deh. Makannya juga nggak enak. Pakai ngawar-nawarin. Wah, ini berarti apa? Sedang ada problem dengan jiwanya. Jadi jangan dipaksa. Jangan dibangkit-bangkitkan. Wah, tambahin marah. Wah, bisa gawat Bapak Ibu. Kita harus periksa jiwa kita. Baperan nggak? Nah, di dalam 2 Samuel 17 ayat 23. Nanti saya minta baca Ibu Sofi kali ini untuk membaca Alkitab. Firman Tuhan. Silakan Ibu Sofi. 2 Samuel 17 ayat 23. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak diperdulikan, dipasangnya lah pelana ke ledainya. Lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Wow. Terima kasih Ibu Sofi. Firman Allah berkata, ini Ahitofel seorang penasehat raja. Ya, dia awalnya penasehat Raja Daud. Lalu dia membelot menjadi penasehat Absalom. Ya, waktu itu Absalom ingin menggulingkan posisi rajanya, ayahnya ya Daud. Nah, Ahitofel ini memberikan nasihat, tetapi nasihatnya tidak diperdulikan, dicuekin sama raja. Lalu apa yang dia lakukan? Dia pasang pelana, dia pulang, balik. Wah, keselnya luar biasa. Dia baper banget gitu ya. Lalu ya ke rumahnya, dia urusan keluarganya diatur. Lalu apa? Bunuh diri. Inilah ciri-ciri orang yang memiliki jiwa yang tidak sehat. Gampang sekali, mudah sekali untuk cepat tersinggung, bahkan tidak berpikir panjang. Udah deh, cerai aja. Nah, ini adalah model-model yang begini, ya. Ketika tersinggung suami istri, langsung berantem. Jiwanya tidak sehat. Mari saudara, kita harus juga ngecek loh jiwa kita. Kita ini apa mudah tersinggung atau mudah takut, mudah khawatir, ya. Ayo sadari diri kita. Ya, tadi kita bersyukur ya Evi share. Ketika dia cek tubuhnya, dia ada kelemahan-kelemahan, ya misalnya kolesterolnya kurang baik, bukan menjadi menyalahkan Tuhan atau mungkin mengasihani diri sendiri, tetapi apa? Lakukan yuk perubahan, rubah pola hidup, rubah pola makan. Demikian juga dengan jiwa kita. Ketika kita sadar nih kita baperan, ya udah nggak bisa diapa-apain kan? Ya udah baperan gimana? Ya harus rubah dong pola makan jiwanya. Jiwanya dijaga dong dengan baik, ya, dipelihara. Di dalam 1 Samuel 18 ayat 8 kita juga melihat bagaimana juga seorang raja nih, Saul. Dia juga baperan nih ya. Mungkin saya minta bantu Aileen. Nah, ini anak muda, anak remaja ya. Silakan Aileen. Ayat 8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Iya, terima kasih Aileen. Nah, ini Raja Saul. Raja loh, ya. Tidak peduli posisi saudara apa. Ketika kita tidak memberi makan jiwa kita, maka kita akan mudah dipengaruhi oleh roh jahat. Karena apa? Karena jiwa kita menjadi celah. Saul ini baperan. Rakyat saat itu melihat Daud ya lagi menang atas Goliat. Wah, saudara, rakyat memuji-muji dong ya. Wah, ini iri hati langsung, baper dia. Waduh, ini dia tersinggung nih. Kok saya tidak dipuji-puji lagi? Waduh, ntar gimana nih ya? Akhirnya
Saul berkali-kali ingin membunuh Daud. Ketika kita melihat orang yang baperan, dia akan melakukan tindakan-tindakan yang mengerikan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yuk kita jaga jiwa kita, beri makan jiwa kita. Yuk katakan bersama-sama, saya mau menjaga jiwa saya, ya. Nggak baperan ya. Baper itu dirubah menjadi bawa perubahan. Amin, ya. Bukan bawa perasaan, tetapi bawa perubahan dalam hidup kita. Nah, yang ketiga, ciri-ciri apa kalau kita memiliki mental yang sehat? Yaitu perkataannya positif. Amin, ya. Katakan perkataannya positif. Kelihatan kok. Ini ciri-cirinya. Orang yang selalu memiliki perkataan yang negatif itu pasti terganggu jiwanya. Apalagi saat pandemi seperti ini ya. Kan udah sulit nih. Nambahin. Nambahin dengan perkataan. Aduh susah banget ya. Iya nih, gue kayaknya bisa miskin nih ya. Gue bisa mati nih kayak begini nih ya. Waduh, udah pikirannya udah macem-macem. Padahal itu belum tentu terjadi. Tetapi perkataannya selalu negatif. Tapi berbeda sekali dengan Daud. Daud itu memiliki perkataan yang positif sekalipun dia melawan Goliat. Satu bangsa semuanya ngomongin gak ada yang benar. Kita pasti dikalahkan, kita pasti menjadi budak lagi, kita pasti sudah dijajah lagi. Tetapi Daud memiliki perkataan yang berbeda. Karena apa? Karena mentalnya baik. Daud itu dalam kondisi, tanda kutip, dalam keluarga yang tidak ideal sebetulnya. Karena dia dibedakan dengan kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya, dikasih sekolah militer di Israel ya, sampai jadi pasukan elit dari Raja Saul. Tetapi Daud disingkirkan, dia menjadi gembala domba, suruh jaga 2-3 ekor domba, bahkan mempertaruhkan nyawa untuk menjaga 2-3 ekor domba. Tetapi dalam kondisi seperti itu, Daud memelihara jiwanya dengan baik. Amin. Ya, dia memiliki perkataan yang positif. Kalau kita lihat di sini dalam 1 Petrus 3 ayat 10, nanti saya minta Ibu Yuni untuk membaca. Boleh bantu Ibu Yuni untuk open mic-nya. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Iya, terima kasih Bu Yuni. Sama-sama. Firman Allah berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Sini siapa yang mau melihat hari-hari baik? Coba ayo angkat tangannya. Oh, dada-dada begini saudara ya. Saya mau melihat hari baik di dalam hidup saya. Di masa-masa pandemi ini saya mau melihat hari-hari baik. Ada jawaban dari firman Tuhan. Kalau kita mau menjaga lidah kita dari yang jahat, menjaga ucapan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Daud jiwanya sehat. Ini sih ada sebuah kisah di sini menarik dalam kondisi Daud terjepit dalam kondisi sulit. Ya, mungkin nanti saya minta baca Bapak Roy kali ini untuk membaca saya firman Tuhan ya. Silakan Pak Roy. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke tanganmu, maka perbuat kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka lalu memotong punca jubah Saul dengan diam. Iya, terima kasih Bapak Roy. Nah, di dalam ayat ini, dalam 1 Samuel 24 ayat 5-7 ya, Daud tuh jiwanya sehat. Dalam kondisi yang sangat-sangat ini ya, saudara, kalau lihat di gambarnya ya, di mana Daud sedang dikejar-kejar, mau dibunuh oleh Saul yang baperan tadi ya. Di ayat 5, lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Ya, ini jadi teman-temannya si Daud ini ngomporin Daud. Ya, katakan telah tiba nih hari dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Waduh, maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Nah, kalau kita perhatikan di ayat berikutnya, saya bacakan ya. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul, lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku.
kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Orang-orangnya berkata, udah nih waktunya Tuhan, kamu bunuh aja lah bahasanya. Kamu selesaikan nih. Ini ada kesempatan untuk membunuh Saul. Orang yang kondisi jiwanya tidak sehat, dia tidak bisa berpikir dengan sehat. Tetapi Daud, ketika dia ada kesempatan loh untuk membunuh, untuk menyelesaikan masalahnya untuk selama-lamanya, tidak dikejar-kejar lagi oleh Saul, dia bisa membunuhnya. Tetapi Daud tidak melakukannya loh. Dikatakan melihat perkataannya Daud. Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataannya itu. Artinya Daud bisa menenangkan ya pasukannya untuk tidak berlaku bodoh. Daud betul-betul memiliki jiwa yang sehat. Kita bisa lihat dalam kondisi ini. Dalam kondisi tertekan. Waduh. Dia bisa betul-betul, ini gak gampang Bapak Ibu. Tetapi dia betul-betul Daud tuh jiwanya sehat. Kita kadang-kadang dalam kondisi kejepit, gak ada uang, sulit untuk jualan. Itu omongannya deh, perhatiin deh. Kalau omongannya penuh dengan keluh kesah, omongannya penuh kata-kata yang menyakitkan, omongannya penuh dengan sumpah serapah, penuh dengan menyalahkan orang, penuh dengan kekecewaan. Waduh, ngomong terus susah, hidup ini begini, itu begini. Itu jiwa Bapak Ibu dalam kondisi yang kritis. Perlu dikasih oksigen ya. Nah, kita belajar yuk sama-sama dari pagi hari ini, dari firman Tuhan. Gimana caranya untuk jiwa kita tetap sehat? Tadi itu ciri-cirinya, tapi gimana caranya? Ya, cara ini hanya bisa berlaku jika saudara rutin mengerjakannya. Kalau cuma sekali, ya nggak akan mungkin terjadi. Ini harus rutin dilakukan, setidak-tidaknya 100 hari, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, nah, yang pertama, pertemuan bersama. Oh, kok apa hubungannya kesehatan jiwa dengan pertemuan bersama? Firman Allah berkata, ya, di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nah, saya minta Vivi kali ini untuk membacakan ayat firman Tuhan. Silakan Vivi. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Oke, terima kasih Vivi. Firman Allah berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ada kebahagiaan ketika kita diam bersama dengan rukun. Ya, dalam pertemuan-pertemuan, ya, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ini adalah gambaran dari apa? Pertemuan, Bapak Ibu. Di ayat yang lain banyak lagi yang meneguhkan bahwa dalam pertemuanlah jiwa kita bisa disehatkan. Kalau Bapak Ibu datang dalam ibadah ini, pasti kita dengar kesaksian jiwa saudara sehat. Bener nggak? Pasti. Adem kan jiwanya dengar firman Tuhan. Ya kan? Ini karena pertemuan kita dengerin puji-pujian. Ya, kita sama-sama menguatkan di sini. Mendengar kesaksian. Itu makanan jiwa. Di dalam pertemuan itu komplit makanannya. Ya. Oleh karena itu, orang-orang yang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan, itu jiwanya kering. Kasihan, sedih. Ya, udah makannya nggak beraturan, tiap hari nggak dikasih makan jiwanya, tetapi selalu ada kata-kata yang menyakitkan, ya, selalu mendengar berita-berita yang nggak baik, lalu nggak lagi ibadah. Aduh, saudara, betul-betul kasihan, ya. Bahkan orang Kristen pun ada yang bunuh diri loh. Tapi saya berdoa, saudara, di masa krisis ini, pandemi ini, saudara, yuk kita komitmen sama-sama. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Tuhan memerintahkan berkat di dalam pertemuan-pertemuan. Ya, keluarga kita butuh di-charge. Keluarga kita butuh dikuatkan, ya, jiwanya. Suami kita, istri kita, ya. Yang berikutnya. Nah, ini saudara ada quote yang bagus. Hargai dan nikmati setiap pertemuan bersama supaya tidak menyesali sedihnya sebuah perpisahan. Nah, saudaraku, ya, ini yang ngerti kata-kata ini adalah orang-orang yang pernah ditinggalkan oleh kekasih hatinya, ya.
Ya, waktu itu berapa waktu yang lalu ya, Bapak Temi meninggalkan kita, Bapak Gembala meninggalkan kita. Ya, beberapa waktu yang lalu juga kedua orang tua saya sudah meninggalkan saya. Kita kadang-kadang suka menyesali perpisahan, sedih. Tetapi kita nggak menghargai pertemuan. Sayang banget kan? Ya, saya itu waktu papi saya juga sakit, saya menemani dia sepanjang berbulan-bulan, menemani dia dari rumah sakit pertama sampai di Singapura, sampai setiap hari saya nemenin dia sampai dia tinggal di rumah saya, waktu itu masih Taman Aries. Saya layani dia, saya doain dia, suapin dia. Ketika terjadi perpisahan, saya tidak menyesali berlebihan. Kenapa? Karena saya sudah menikmati, menghargai setiap pertemuan dengan orang tua. Banyak orang yang tinggal istri, suami, waduh nangis-nangis. Tetapi waktu hidup, berantem. Waktu hidup, saling menyakiti. Ya, ngapain juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Yuk, di sini walaupun kita sulit dalam kondisi pandemi, yang ada suami atau istrinya coba dielus-elus dulu pundaknya. Katakan, I love you, babe. Ya, yuk kita enjoy, kita mau nikmati nih kesulitan ya. Yang penting kita tidak saling menyalahkan, ya. Kita menjaga jiwa kita masing-masing. Ya, nah kayak gitu ya Bu Betty sama Laura sama anak-anak sama Bapak Fahrudin ya dipeluk. Yuk, Pak, kita semangat ya. Walaupun sulit nih, ya. Jangan ditambahin. Hargai, nikmati aja ya setiap pertemuan bersama. Demikian juga pertemuan ibadah kita. Yuk nikmati, yuk seneng banget kan. Ketemu Pak Ramli, Pak Roto, ketemu Bu Betty, ketemu Fani keluarga, Tommy keluarga. Itu adalah J-Club saya juga ya. Terus juga ada Ibu Gembala, ada yang sering ketemu Meli dan lain-lain ya. Yang suka ketemu di ibadah Jumat. Yuk manfaatin dong ya pertemuan. Jangan nanti kalau misalnya udah ada yang dipanggil Tuhan, kaget gitu ya. Tapi pertemuan gak mau datang. Jadi kita nikmati masa-masa di mana Tuhan mempertemukan kita. Jangan tinggalkan pertemuan. Yang kedua, ya, gimana supaya jiwa kita sehat? Sharing dan berbagi. Galatia 6 ayat 20 ayat yang kedua. Pak Roto saya minta ya untuk baca ayat ini. Monggo, Mas. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, terima kasih Pak Roto. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ketika kita ingin jiwa kita sehat, yuk saling berbagi, yuk saling tolong-menolong. Amin, saudara. Orang yang mau menolong orang, itu jiwanya sehat. Bener nggak? Ya, sehat deh pokoknya. Karena apa? Karena dia sudah memikirkan orang lain. Kalau orang yang jiwanya sehat, mikirinnya siapa? Coba, yang sakit jiwanya itu mikirinnya siapa? Masalahnya, saya, dan saya. Gitu. Nggak pernah mikirin orang lain. Tetapi kalau kita ya mau belajar berbagi deh. Ya, beberapa waktu yang lalu ada rekan kita yang kena COVID ya. Saudara-saudara kita ada yang kena COVID. Senang banget ya waktu kita mungkin ada yang kirim makanan ya, ada yang kirim berkat ke keluarga itu. Artinya apa? Wah, sehat. Amin. Yuk berbagi, bertolong-tolong yuk sama-sama ya. Ada di Jemaat Victor Richard juga kemarin sedang kesulitan sama, ada yang kena COVID juga. Ya saling mendoakan. Kadang-kadang kita telepon ya untuk kita menguatkan, kita mendoakan mereka. Ini adalah kalau kita mau jiwa kita sehat. Oke, ya berikutnya ya. Yang ketiga, kalau mau jiwanya sehat, kita harus olahraga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah ini ya, saya nggak pakai ayat, tapi saya mau nunjukin mengapa pentingnya berolahraga. Olahraga itu mengeluarkan sebuah hormon yang namanya endorfin. Endorfin ini menarik sekali ya. Di dalam sebuah koran Kompas dikatakan
Pernahkah kamu merasa lebih gembira setelah berolahraga? Ya, perasaan itu muncul karena tubuh merasa lebih segar serta karena keluarnya hormon endorfin yang bisa memberikan energi positif. Endorfin adalah senyawa kimia yang dihasilkan secara alami oleh tubuh. Zat ini bertindak seperti morfin, bahkan dikatakan 200 kali lebih besar dari morfin. Endorfin mampu menimbulkan perasaan senang dan nyaman hingga membuat seseorang berenergi. Nah, ketika kita berolahraga, bener, ada rasa happy, ya nggak? Bahagia aja gitu loh. Karena apa? Karena Tuhan memang ciptakan dalam tubuh kita ya sebuah hormon yang bekerja begitu efektif untuk mendatangkan sukacita. Makanya kalau di Alkitab itu suruh orang bersorak-sorai, menari di hadapan Tuhan. Kalau orang menari, itu persis kayak olahraga, dia menggerakkan tubuhnya. Wah, dia bersuka cita, dia bernyanyi, melompat. Kita tuh jadi senang banget gitu loh setelah ibadah. Kenapa? Karena kita tanpa sadar, kita sedang mengolah tubuh kita, mengolah raga kita, untuk kita mengeluarkan endorfin. Nah, ayo kita keluarkan masing-masing di dalam rumah tangga kita, olahraga, ya. Yuk, kalau misalnya anaknya udah di gadget terus, duduk terus gitu ya, ngeliatin masalah terus, sedih terus, udah deh nggak usah dipikirin, pandemi aja kali. Artinya apa, yang nggak bisa diapa-apain juga, tetapi kita bisa apa-apain tubuh kita. Yuk, kita olahraga, semangat. Ya, saya tiap hari masih kok rutin ya. Saya targetnya tetap ya 3 km per hari, tetap saya lakukan nih masa pandemi ini, lari. Ya, saya catat, ya inget ya, harus ada alat ukurnya. Itu yang membuat kita bisa lihat apakah kita bertumbuh baik atau tidak. Nah, ketika kita olahraga, kita juga membuat sehat jiwa kita. Karena apa? Ini endorfin bagus banget untuk membuat kita senang dan nyaman. Senang banget ya. Yang keempat, hindari berita atau perkataan negatif. Hindari. Sekarang kita lagi dibom sama berita-berita negatif. Entah itu sosial media, entah itu televisi, entah itu radio kalau masih dengar radio ya. Entah itu berita-berita di tetangga-tetangga kita. Entah setiap hari di depan kita bunyi ambulan ya. Walaupun kita nggak tahu itu isinya apa. Tapi karena udah berita yang negatif, kita selalu berpikir gitu, waduh ada yang meninggal ya. Padahal belum tentu juga kan. Orang dia mau ngisi bensin ya kan. Artinya karena udah pikirannya negatif, jadi apa-apa juga dianggapnya negatif. Lukas 21 ayat 26. Mungkin saya minta nanti Ibu Anne untuk membaca firman Tuhan. Ya, Lukas 21 ayat 26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan, berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Iya, terima kasih Bu Ana. Nih, orang mati karena apa? Karena ketakutan, karena kecemasan, berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Ini ketika kita mengisi pikiran kita dengan berita-berita negatif, wah ketakutan langsung. Waduh gimana ini? Gimana ini? Akibatnya imun sistemnya turun. Ya, makin lemah. Oleh karena itu, kalau kita mau jiwa sehat, yuk kita hindari dulu. Kadang-kadang saudara juga harus mungkin uninstall berita-berita kalau saudara memang itu sangat mengganggu. Kalau itu sangat mengganggu, jadi baca. Kalau saudara ada di grup WA yang kirimnya berita-berita menakutkan, foto-foto orang yang meninggal, ya dengan tidak tanpa sensor gitu ya, kasar banget gitu ya. Berapa waktu ada yang ngirim foto nih. Meninggal nih karena COVID. Lah, itu orang kan nggak tahu foto dari mana. Ya bisa aja ya, bisa dapat foto dari Google, bisa dari mana. Tapi apa? Berita itu tujuannya apa? Membuat pikiran kita menjadi konslet kan. Saya kadang-kadang udah mute ya grup-grup yang seperti itu. Kenapa? Karena saya harus juga menjaga jiwa saya. Itu adalah tanggung jawab kita masing-masing. Ya, menjaga jiwa. Katakan menjaga jiwa, ya. Ya, jaga jiwa kita. Nah, yang terakhir, bernyanyi memuji Tuhan. Nah, 2 Tawarik 20 ayat 22. Mungkin saya minta nanti Ibu Karen deh
Ibu Karen. 2 Tawarik 20 ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ya, terima kasih Ibu Karen. Firman Allah berkata, bernyanyi memuji Tuhan di saat-saat krisis itu betul-betul bisa mengandung sebuah mujizat yang luar biasa kalau kita lakukan dengan sungguh hati. Ketika mereka mulai bersorak-sorai menyanyi-nyanyikan pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan. Luar biasa ya. Ini firman Tuhan ada kisahnya ya. Raja Yosafat dalam kondisi ditekan, di lockdown ya, dikepung ya oleh banyak waktu itu pasukan-pasukan musuh yang ingin membunuh. Tinggal tunggu waktu lah, itu akan dibantai habis-habisan. Tetapi apa? Mereka memuji Tuhan. Mari kita suka menyanyi. Jadi semuanya ini 1-5 ini harus dilakukan bukan di gereja, tetapi di rumah tangga kita, di dalam diri kita. Jadiin pola, ya. Saya juga ada jadwal mesbah keluarga, itu pasti nyanyi, ya. Setiap saya olahraga, saya pakai earphone biasanya atau pakai ini ya, earset untuk saya memuji Tuhan, dengar puji-pujian, all thing all possible. Waduh, saya memuji Tuhan, ya. I am the friends of God. I am the friends of God. Saya nyanyi. Wah, saya sahabatnya Tuhan. Ya, kita pemenang, lebih dari pemenang. Kita memuji Tuhan. Hari-hari kita penuh dengan pujian, itu membangkitkan jiwa kita. Semangat kita, ada ide, ada semangat untuk melayani Tuhan lagi. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kita mau jaga jiwa kita. Amin. Nah, ini ayat terakhir saya akan bacakan buat saudara, Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, ya, akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ini jiwa kita. Jadi kalau kita khawatir, yuk datang pada Tuhan berdoa. Amin, ya. Mengucap syukur, ya. Dikatakan bahwa damai sejahtera Tuhan, damai sejahtera Tuhan bukan damai sejahtera kita, tapi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, melampaui segala jiwa kita, melampaui kekuatan kita, ya, akan memelihara hati dan pikiran kita. Jadi pelihara hati dan pikiran, artinya jiwa kita terpelihara kalau kita tidak khawatir. Ya, di mana hati dan pikiran kita menjadi tenang, hati dan pikiran kita menjadi sehat. Puji Tuhan. Dan saya percaya saudaraku, setiap kita yang sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan pagi hari ini dan melakukannya, dia akan memiliki jiwa yang sehat. Baiklah saudara, saya bersyukur hari ini ya kita bisa mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau ingin kami menjaga jiwa kami tetap sehat. Sehingga kami bisa kuat menghadapi setiap percobaan, tetap kuat menghadapi masa pandemi ini dengan kemenangan, dengan penuh semangat, dengan pertolongan Tuhan kami menjadi pemenang. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin.